Lentera cinta, disinilah tempatnya. Ayo, ayo, tunjukkan prestasimu, tunjukkan cintamu, berbagi pengalaman yang kamu punyai. Lepas bebas, penuh rasa cinta. Di Taman Lentera Cinta, hey, semua bisa, semua bisa. Di Taman Lentera Cinta, di Taman Lentera Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahardika. Kabar baik, semoga selalu menyertai kalian semuanya. Guys, malam hari ini seperti biasa jam 6 sampai jam 8 malam selalu ada Afiq Rahardian. Apalagi kalau di hari Rabu spesial Talenta Community Time. Muda, berkarya, dan merdeka hadir menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Seperti biasa, untuk kalian yang pengen bergabung bertanya bersama narasumber spesial malam hari ini, silahkan meluncur ke WA kita di 085 719 959 959 atau boleh juga telepon di 0342 813 832. Malam hari ini kita berbincang langsung bersama dengan salah satu putri dari Kota Blitar yang berprestasi di tingkat Jawa Timur yang sangat membanggakan Kota Blitar tentunya. Sobat Mahardika juga bisa meluncur loh di YouTube channel kita. Saat ini kita live langsung di Radio Mahardika Live. Silahkan tinggalkan komen di live chat di sana. Dan pastinya malam hari ini Afiq tidak sendirian karena di studio sudah ada sesosok perempuan yang sangat cantik dan menarik untuk diperbincangkan malam hari ini Sobat Mahardika. Ada Monica Rosyana Wahyu, Putri Tari Jawa Timur 2021. Selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Apa kabarnya? Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Senang sekali ya bisa hadir di studio. Boleh, aku nggak mengganggu waktunya ya? Oh tidak sama sekali. Oke, tidak sama sekali. Kalau dari gesturnya penari itu sudah kelihatan guys. Bilang tidak aja udah tidak. Iya ya, benar ya. Putri Tari tahun 2021. Iya, tahun 2021. Jawa Timur. Oke. Iya, Jawa Timur. Luar biasa. Afiq kasih aplaus untuk Monica. Benar Monica panggilnya? Iya betul. Aslinya mana sih Monica? Dari kota Bumi Bung Karno dong, Kota Blitar. Tinggalnya di kelurahan? Di Kepanjen Kidul, Kak. Oke, Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dan pastinya Sobat Mahardika, malam hari ini kita akan berbincang tentang Putri Tari Jawa Timur dari hobi menjadi prestasi di Talenta Community Muda Berkarya dan Merdeka. Monica, kamu emang suka nari atau gimana? Suka banget dong, Kak. Dari? Monica itu mengenal atau masuk ke dunia seni tari itu dari TK waktu itu. Jadi di TK Monica itu ada salah satu ekstra yaitu tari tradisional dan tari modern waktu itu. Dan Monica ikut kedua-duanya antara tradisional dan juga tari modern. Dari situ ke sekolah dasar, ke SMP, kemudian ke SMA pun Monica juga menggeluti dunia seni tari tradisional terlebihnya. Tapi Monica juga suka kalau disuruh modern dance. Tapi lebih suka lagi ke tari tradisional. Lebih suka tari tradisional tapi tidak memungkiri harus bisa juga modern dance gitu. Tapi kalau terhitung dari TK itu berawal dari paksaan atau emang suka kamu? Dulu awalnya dipaksa untuk mengisi suatu acara perpisahan. Tapi dari situ suka aja gitu menari kayak dilihat orang, kita jadi pusat perhatian orang. Seperti itu. Saya tahu rasanya karena waktu TK saya juga ditunjuk untuk menarikan waktu itu yang Islami. Jadi kayak semacam tari saman gitu. Kalau lihat aku videonya tuh udah pelolong kayak gitu sendiri. Tapi kalau kamu ingat gak dulu tari apa waktu TK? Ingat dulu pertama kali itu Monica nari namanya tari Damar Kurung, Kak. Bersama dengan teman-teman semua. Tapi waktu itu Monica kelas TKB dan teman-temannya Monica itu dari TKA semua. Jadi adik tingkat Monica seperti itu. Jadi nggak merasa malu atau apa gitu mulai dari TK bahkan sampai sekarang menjadi suka nari. Kan ada nih anak-anak yang mungkin waktu SD atau apa gitu kan mereka suka yang mainnya kemana gitu ya. Tapi kamu suka nari gitu. Beda sendiri mungkin bisa dibilang gitu. Nggak ada cerita yang gimana gitu nggak? Cerita apa nih dari masa SD gitu? Kalau pengalaman dari nari sendiri itu
Kalau SD mungkin agak masih kurang ikut lomba-lomba seperti Oke. itu. Jadi kurang tahu gitu kita sampai kemampuannya itu di mana gitu. Monica itu ikut lomba-lomba untuk mengasah diri itu mulai dari SMP, Kak. Dari SMP itu ikut lomba-lomba mewakili sekolah, terus sering-sering mengisi acara, terus ikut sanggar juga kebetulan. Jadi situ lebih nambah ilmu lagi, nambah pengalaman lagi seperti itu sampai sekarang. Oke, tapi kalau kamu mulai dari kecil sudah suka nari gitu ya, kamu merasa waktu kamu tersita nggak? Atau kamu justru malah suka banget dengan aktivitas nari ini? Monica suka kalau Monica sibuk. Oh gitu. Jadi kalau hanya diem di rumah saja itu malah jadi stres gitu, Kak. Jadi kalau misalkan dulu kan SMA nih, waktu SMA itu Monica sering dipercayai oleh Kota Blitar juga untuk mewakili Kota Blitar untuk menari di berbagai daerah. Oke. Itu kan antara akademik di sekolah dan juga hobi itu kan harus seimbang ya. Nah, Jadi meskipun Monica latihan di Istana Gebang itu sampai malam, sampai pagi, tapi besoknya harus tetap sekolah. Itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Monica. Tapi Oke. I like it. suka ya. Iya. Karena memang kalau udah suka nggak bisa diapain guys. Iya, betul, Emang betul. ngelakuinnya juga enjoy gitu. Dari hati, Kak, karena- Dari hati apalagi. Pernah nggak yang paling jauh gitu kemana narinya? Yang sampai saat ini juga masih membekas gitu. Monica pernah ke Bengkulu, pernah ke Manado juga. Itu Wow. sih yang paling jauh karena tidak bisa ditempuh dengan jalur darat dan laut, hanya lewat jalur udara. Udara. Jadi kita masih bahas dulu korek-korek pokoknya si Monica ini sebelum kita bahas tentang Putri Tari tahun 2021 ya. Perjalanan mulai dari SD, kemudian TK, SD, kemudian di SMP. SMP dulu mana sih? SMP Negeri 2 Kota Blitar. SMP 2 Kota Blitar. Kalau SMA 1 Kota Blitar. Ya, betul. Oke. Kemudian ketika kamu ikut lomba-lomba seperti itu, dukungan dari orang tua seperti apa Monica waktu kecil sampai tingkat SMA? Untuk dukungan dari orang tua sendiri sebenarnya selalu mendukung apapun kegiatan itu yang Monica lakukan, entah dari tari atau mungkin kedutaan juga atau olahraga mungkin itu selalu mendukung. Cuman orang tua itu selalu was-was ketika Monica itu nggak bisa ngatur waktu gitu, Kak. Jadi ketika pulang malam itu kan pasti badan drop ya, apalagi besoknya tetap dituntut untuk sekolah. 6:30 harus sampai. Nah iya itu. Jadi orang tua itu takutnya kalau nanti Monica sakit atau gimana gitu. Hanya was-was aja sih. Tapi sebenarnya mereka juga support banget gitu. Tapi nyangka nggak sih dengan tari itu kamu bisa sejauh ini bisa jadi Putri Tari Jawa Timur? Nggak nyangka sebenarnya. Dengan tari juga Monica bisa keliling Indonesia lah ya Wow. istilahnya. Dengan gratis tanpa mengeluarkan biaya dibiayai oleh pemerintah kota, apalagi dapat uang sangu juga bonusnya. Jadi nggak nyangka aja sih gitu. Tapi let me know, gimana kamu bisa sampai di Bengkulu, Manado gitu. Sementara kita berada di kota di Jawa Timur, bisa sampai jadi perwakilan gitu. Boleh ceritain nggak yang di Bengkulu itu pas apa, yang di Manado pas apa? Kalau di Bengkulu waktu itu tahun 2017 itu acara pameran kain besurek internasional, Kak. Oke. Jadi dari berbagai daerah di Indonesia itu kumpul di situ. Kemudian kita menari di Pantai Panjang namanya di salah satu daerah wisata. Kemudian disaksikan oleh seluruh tamu-tamu daerah tersebut dan juga ada tamu dari internasional juga sepertinya waktu itu. Waktu itu Monica dan tim bertuju itu menarikan tari Retno Anjali asal Kota Blitar juga. Kemudian kalau di Manado itu waktu acara ini loh, Kak, yang Pak Jokowi keliling Indonesia itu. Oke. Nah, waktu itu waktu Pak Jokowi ke Manado, Monica mengisi tamu daerah di situ dengan menarikan tari Gedok Blitar bertuju juga. Bertuju, semuanya dari Blitar? Iya, dari Blitar. Luar biasa. Salah satunya jadi Monica ini, Sobat Iya. Mahardika, yang suka banget sama nari. Kenapa kamu suka sama nari selain dari awal paksaan itu tadi? Karena ya suka aja gitu, Kak. Sudah melekat dari kecil. Oh, karena juga keluarga Monica itu basicnya juga seni juga. Jadi banyak kakak-kakaknya ayah gitu yang menggeluti juga dunia seni tari seperti itu. Jadi suka aja. Terus juga bisa jalan-jalan karena tari. Jadi semakin suka. Tapi kamu ini nggak berbagai tari daerah tuh yang kamu bisa apa aja selain dari Blitar loh ya? Apalagi? Monica suka genre yang agak
ngebeat Kak. Jadi seperti Jawa Barat, Jaipongan, Jaipong. terus Banyuwangian. Mhm. Itu Monica suka sekali. Emprak ya Banyuwangi itu atau apa sih? Tari emprak itu dari Kota Blitar Kak. Oh ya ampun. Kalau dari Banyuwangi itu namanya tari jejer. Oh merak. Kalau merak dari mana? Tari merak itu dari Jakarta nggak sih? Aduh ya Allah saya jadi malu guys. Emprak kamu juga bisa ya berarti tari Iya, bisa, emprak? bisa. Oke. Kalau dalam satu bentuk tarian gitu, latihannya berapa lama kalau misalkan mau ditampilkan untuk seorang Monica? Oke, untuk menampilkan suatu tarian dalam suatu event itu tergantung Kak. Monica bisa juga di dadaan gitu. Oke. Jadi semisal minggu depan tampil, oke, hari ini latihan, kita latihan setiap hari seperti itu. Tapi biasanya untuk event-event besar seperti ke Bali, Manado, Jakarta seperti itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan sebelum pentas itu pasti kita sudah mulai untuk latihan-latihan seperti itu. Oke, baiklah Sobat Mahardika, sekali lagi si Monica Rosyana Wahyu ini Putri Tari Jawa Timur 2021 yang baru saja terpilih bulan Maret ya. Iya betul Mar. Maret 2021 di masa pandemi COVID-19. Iya betul. Masih membanggakan Kota Blitar. Sebenarnya apa sih Putri Tari itu tugasnya? Nah, untuk Putri Tari sendiri itu merupakan sebuah ajang yang dimana mewadahi para seniman untuk terus berkarya dan juga memperkenalkan tari tradisional kepada para generasi muda. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kamu ini perwakilan perwakilan Kota Blitar. Iya. Oke. Sebelum ke Jawa Timur, pemilihan di Kota Blitar seperti apa? Apakah ini karena kamu sudah ikut Kamus Diajeng juga, kemudian juga menjadi yang membanggakan termasuk 10 besar di sana, akhirnya dikirim atau seperti apa? Untuk pemilihannya sendiri kita individu, Kak. Jadi kita langsung mengikuti ke Jawa Timur. Oke. Nah, dari situ dipilih oleh beberapa finalis yang nantinya lolos untuk grand finalnya offline di Surabaya. Oke. Kalau pas kamu ikut langsung ke Jawa Timur tuh dari Kota Blitar ada berapa? Saya 2 orang. 2 orang. Kemudian langsung ke babak Jawa Timur, datang ke sana semuanya. Iya. Oke. Puji Tuhannya dari Kota Blitar lolos semua ke tahap 16 besar itu. Oke, berarti 2 dari Blitar ini lolos semuanya? Iya, lolos semua. Dari Kota Blitar ya? Iya. Oke, sampai di Jawa Timur. Iya. Kemudian apa? Ada karantina atau apakah? Oh, ada. Karantina kita 3 hari. Mulai tanggal 27 waktu itu sampai tanggal 29 di grand finalnya. Seperti itu. Oke, 27 sampai 29. Iya. Kegiatannya apa aja selama karantina? Untuk karantina, untuk secara pembekalan kita diberi pembekalan public speaking, terus table manner, terus apalagi ya, kayak wawasan tentang Tari. kesenian, ya kebudayaan Jawa Timur. Terus kemudian kita diajarin catwalk juga di sana. Terus kalau di karantina kita tidak hanya menerima pembekalan saja, tetapi kita juga ada ujian tertentu. Jadi kayak ujian tari pastinya, kemudian ada ujian bakat lain. Jadi tidak boleh tari tradisional gitu, Kak. Terus juga ada ujian-ujian lainnya sih seperti kayak sikap, gitu-gitu. Oke. Kalau kamu selain bisa nari bisa apa? Olahraga tadi ya bilang ya? Atlet apa ini? Bukan atlet, Kak, bukan hanya atlet. suka aja gitu. Suka apa? Renang? Iya, suka berenang, Sama. suka bulu tangkis. Dulu juga SMP mau dijadiin atlet basket tetapi tidak jadi. Lebih ke dunia perlenggak-lenggokan ya. Nanti kalau kamu ikut atlet belum tentu kamu bisa jadi putri tari loh. Memang Tuhan tuh menggariskan jalan tuh berbeda-beda gitu. Iya. Terus dari perjalanan kamu selama karantina, sebelum kamu dinobatkan menjadi putri tari, itu penilaiannya seperti apa aja? Apakah diambil babak berapa besar gitu nggak? Iya, jadi dari 16 besar, 16 finalis, kita diujikan uji stage. Yang pertama itu langsung di atas panggung. Kemudian kita diberi kesempatan untuk, kita dipanggil dulu untuk 10 finalis. Jadi dari 16 kita diambil 10, 5 pi. Kemudian kita disuruh speech up di situ untuk menentukan tahap 3 besar. Jadi 3 part, 3 pi. Kemudian dari situ kita Q&A. Seperti itu. Nah, kalau pas speech yang kamu lakukan tuh kamu bahas apa, Mon?
Bahasa Indonesia dong, bangga. Bahas bahasa apa? Indonesia. Oh, bahas. apa? Bahas mengenai kebudayaan Oke. Indonesia. Kota Blitar pastinya atau bukan? Ya, aku selipin dikit Kota Mm-mm. Blitar. Oke. Karena kan kita konteksnya Jawa Timur Kak di situ. Jadi kita harus mengunggulkan Jawa Timur dulu. Mm-mm. Tapi juga tak lupa Monica menyempilkan sedikit Kota Blitar. Terus kemudian Q&A itu berapa besar? Q&A Semuanya atau gimana? tidak 10 pasang itu kita Oh, Q&A. pasang ya? Iya 10 pasang. Oke, tidak 10 hanya pasang. putri aja, ada putra ya? Iya, jadi Oh. 5PA 5Pi. Itu kita Q&A. Mm-mm. Habis itu dari Q&A tersebut ditentukan 3 besar. Baru 3 besar itu Q&A lagi. Oke. Baru menentukan juara 1, runner up 1 dan runner up 2. 3 besar. Nyangka nggak bisa di sana si kamu? Agak nyangka sedikit sih. Karena Karena kan bukan percaya diri ya, Kak, tapi optimis. Iya, tapi optimis karena Monica di situ ada pengalaman pageant juga, karena teman-teman yang lainnya ini hanya bergelut di dunia seni saja. real penari gitu ya? Iya, real penari. Jadi dia mereka waktu aku tanya ini tuh belum ada pengalaman di dunia pageant. Sedangkan Monica kan sudah ada basicnya dari Kang Mas Diajeng. Jadi Monica sedikit optimis kalau pasti 3 besar ini begitu. Oke. Kalau yang di Kota Blitar satunya juga 3 besar? 5 besar. Oh, 5 besar. Setelah Oh, Q&A. yang teman saya. Ha-ha. Dia belum rezeki, jadi belum 16 besar aja. Iya, 16 besar. Oke. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya membanggakan Kota Blitar gitu ya. Dan Sobat Mahardika, sekali lagi Afik ingatkan kita masih berbincang seputar Putri Tari Jawa Timur dari hobi menjadi prestasi. Pastinya kamu banyak sekali ya prestasi-prestasi yang didapatkan dari nari ini. Selain dari luar kota, luar pulau begitu. Ya. Ada berapa trofi dan juga piala yang kamu punya di rumah? Ini pertanyaannya random aja gitu. Kalau ngomongin masalah trofi Atau piagam, ya piagam itu kan kalau kita menari itu Kak lombanya keseringan kita kan Grup. Ya grup. Jadi waktu itu Monica waktu SMP pernah lomba di Semak di Ponorogo. Puji Tuhan juara 2 mewakili SMP 2. Kemudian waktu di SMA 1 Monica mewakili SMA 1 untuk acara DBL. DBL itu meskipun semua saingannya itu tari modern dance, tapi kita dari SMA 1 untuk tim putri itu kita mendampingi tim putri, kita menampilkan sebuah tari tradisional. Semuanya modern? Iya, kita Satu-satunya? tradisional. Terus gimana tuh? Sebenarnya sempat insecure juga, cuman Ternyata kita juara? lolos 9 besar. Ya seperti itu. Oke. Jadi nggak nyangka aja gitu kita tradisional sendiri dengan semua modern yang ya seperti itulah. Tapi kita berhasil membuktikan bahwa tradisional itu tidak kalah dengan tari modern. Oke, kalau kita saat ini bahas stigma-stigma deh ya. Pandangan-pandangan Oke, boleh. orang ya. Dancer, kemudian juga penari tradisional yang apa ya istilahnya dekat dengan tidak semuanya, tapi stigma orang ya. Ada yang mungkin biar mempercantik pakai apalah kayak gitu ada kan? Maksudnya enggak. Aku yakin kamu enggak, tapi gimana nih kayak memandang hal-hal seperti itu, Monica? Oke, sebenarnya untuk stigma tersebut benar yang dikatakan Kak Afik tadi bahwa tidak semua seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja dan di daerah-daerah tertentu saja sih kalau menurut Monica. Jadi nggak semua daerah itu pasti seperti itu gitu. Cuman pasti ya kita semua tahu lah ya kota Magic Stick itu di mana. Jadi yes. jadi mungkin dari daerah yang sudah kita ketahui tersebut mungkin banyak sih. Tapi ya tidak semua juga benar yang dikatakan Kak Afik tadi. Hanya orang-orang tertentu saja yang tidak percaya diri menurut Monica. Tapi kamu ini nggak ada tawaran hal-hal kayak gitu nggak? Pasang ini nih biar kamu makin oke, pasang Puji ini Tuhan nih. tidak sih Kak, Kayak aman. gitu. Aman ya. Aman. Jalur Tuhan aja. Iya. Belum tentu juga kalau kamu pakai itu bisa jadi putri tari, malah putri ronggeng nanti jadinya. Oke, terus gimana tadi kita bahas juga tentang kalau stigma seperti itu juga nggak setuju ya kamu? Kalau misalkan pakai hal kayak gitu-gitu, kamu orang yang paling menolak ya untuk itu loh, untuk kamu sendiri. Iya, kalau Monica sih no sih, big no. But kalau misalkan untuk dancer,
yang Ya. itu ya, pakai baju dancer modern modern dance, maksud aku. oke. Oke, ada ya yang kita nilainya yang secara ini aja, Mon, secara era sekarang aja. Yang berdasarkan norma dan lain sebagainya itu juga masih kita pertimbangkan, tapi kan kita harus mengikuti perkembangan zaman dong, betul. gitu. Kita melihat sekarang ini kalau era nari-nari itu juga berkaca ke luar negeri. Ada yang hip hop, kemudian juga ada yang K-pop dan lain sebagainya. Perihal kostum dan lain sebagainya, kamu it's okay dengan misalkan kamu harus pakai kostum yang mini atau apa segala macam, tapi itu sesuai dengan konsep gitu. Gimana pendapat kamu? Oke, kalau menurut Monica hal tersebut profesional aja. Ketika kita dituntut memang sebegitu harusnya, ya kita harus mengikuti itu karena kita harus bersikap profesional. Tapi kalau misalkan di luar itu Monica disuruh pakai kayak seperti itu, mungkin kurang sesuai dengan norma yang ada kali ya Kak. Jadi kalau secara profesional oke boleh, tapi kalau misalkan di luar itu kurang setuju. Monica temennya semua penari juga atau gimana? Enggak juga. banyak yang penari juga tentunya, banyak yang atlet juga. Seperti itu. Banyak kok Kak. Temannya Monica tidak hanya 1-2. Tapi biasanya kalau sama penari itu mau bikin TikTok, mau bikin konten lain sebagainya itu cuma janjian nanti setelah ini gitu langsung jadi. Iya itu betul, fakta. Bener ya? Ya bener. Jadi kita habis bikin konten ini nih, habis itu ini ada lagu bagus nih, bikin yang ini. Oke, lanjut. Cuman dilihat doang. Nanti kita langsung buat seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan bikin gerakan yang baru gitu ya, itu juga makin mudah. Maksud aku tuh untuk ngobrol ke sesama penari tuh apakah semudah itu atau gimana? Mudah aja sih Kak, karena kan kita juga paham ya pastinya ini disuruh ini, gerakan segini sudah pasti paham. Seperti itu. Oke, dan itulah yang membuat TikTokers yang penari-penari ini jadi indah fitnya, fit TikToknya ya. Terus juga mulai dari kostum berdirinya, kemudian juga iya kan? Itu jadi perhitungan juga kan? Spotnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman kamu sampai saat ini yang paling sulit dari nari itu apa? Kalau Monica sendiri secara pribadi, Monica itu sulit atau kurang menguasai di tarian-tarian yang lemah gemulai. Jadi kayak ke Jawa Tengahan seperti itu, Monica kurang maksimal. Iya, bisa tapi butuh latihan yang effort lebih gitu loh Kak. Oke. Tapi kamu paling suka tari tradisional memang ya? Iya, lebih ke tradisional sih. Terus selain ada berapa sih jenis tarinya? Aduh, jadi pakai bahasa Jawa. Jenis tari, maksudnya tadi kan ada yang lemah gemulai, kemudian ada yang beat atau ada apa aja perbedaannya? Sesuai genre aja sih, karena kan genre itu membedakan dari daerah mana gitu Kak. Kalau misalkan Jawa Timur ini pasti tegas gerakannya. Kalau misalkan Jawa Tengah itu lebih lemah gemulai. Solo? Ya, itu lebih lemah gemulai, lebih lembut seperti itu. Terus kalau misalkan Jawa Barat, kita kenalnya tari Jaipongan, itu lebih menggunakan body, jadi seperti goyangan pinggul atau pundak seperti itu. Oke, but let me know, apakah kamu juga sering menciptakan gerakan sendiri? Terkadang kita dituntut harus berkreasi dan juga berinovasi untuk menciptakan gerakan sendiri. Oke, gerakan sendiri itu lebih ke dance atau yang tari tradisional? Bisa dua-duanya, tari tradisional Monica bisa, tari modern juga bisa. Wow, tapi bukankah kalau tari tradisional tuh pakem ya, Mon? Atau gimana sih? Tergantung Kak, kita tari tradisional kreasi atau bukan. Kalau kreasi kita bisa mengkreasikan sesuai dengan ide-ide kita. Oke. Seperti itu. Kalau yang bukan? Kalau yang bukan seperti tari remo, itu udah ada pakemnya, jadi nggak ya boleh seperti ya? itu. Iya. Ada yang nggak boleh gitu ya? Iya. Oke, baik. Dan pastinya Sobat Mahardika, sekali lagi kita masih berbincang bersama dengan Monica Rosyana Wahyu, Putri Tari Jawa Timur dari hobi menjadi prestasi yang sudah menjabat sebagai Putri Tari Jawa Timur sejak bulan Maret 2021. Kegiatannya apa aja selama pandemi ini? Untuk pandemi ini kita mengisi konten-konten di TikTok, ya karena seperti kita ketahui ya bahwa pandemi ini kan kita hanya bisa bersosial media dulu, tidak bisa terjun secara langsung. Tapi di Putra Putri Tari Jawa Timur sendiri itu memiliki beberapa proker Kak. Kita ada proker itu salah satunya untuk mengunjungi maestro-maestro seni. Jadi nanti kita keliling Jawa Timur, ada yang di Kota Blitar, Tuban, Banyuwangi dan sebagainya.
Tapi itu masih terkendala karena pandemi. Oke, itu masih istilahnya wacana ya. Semoga terrealisasi. Ya, semoga coming soon. Tapi ini memang setiap tahun atau memang tahun 2021 ada Putri Tari? Karena aku awam banget nih sama Putri Tari. Oke, untuk putra-putri tari sendiri, awalnya itu dari putra-putri tari Indonesia tahun 2019. Itu baru mulai, Kak. Oke. Terus di tahun 2020 juga itu adanya putra-putri tari Indonesia juga. Namun pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur memegang lisensi sendiri. Jadi Provinsi Jawa Timur itu bisa mengadakan pemilihan putra-putri tari Jawa Timur yang nantinya akan didelegasikan untuk mewakili Jawa Timur ke Indonesia. Artinya kamu bakal mewakili Jawa Timur ya? Karena kan Monica second runner up, jadi yang mewakili itu yang winner, Kak. Kemarin di NTT. Oke. Puji Tuhan juga Jawa Timur menyandang Putri Tari Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi senang sekali loh saya. Boleh diajarin nari ya kapan-kapan. Tentu boleh. Tapi kalau dilihat dari bakat aku waktu TK tadi dipaksa-paksa nari itu ya. Kayaknya nari bisa Islami. sih, Kak. Ada kemungkinan, ada peluang juga. Ada peluang ya. Ada. Kalau orang kayak aku cocoknya apa? K-pop ya kayaknya. Iya dong. Tapi jangan lupa juga dong sama tradisional kebanggaan Indonesia. Pasti dong. Kalau di Kota Blitar yang nari untuk cowok apa, Mon? Banyak. Ada tari remo juga bisa. Kemudian ada tari susuk wangan. Itu asal Kota Blitar juga. Itu bisa. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan kamu ikut Kang Mas Diajeng menampilin bakatnya bakat nari, so pasti. Itu bakat utama, Kak. Bakat utamanya menari. Oke. Emang ada bakat second? Kemarin waktu di Kang Mas Diajeng itu selain nari kan ditanya tuh sama jurinya. Bisa apa aja gitu selain nari. Terus Monica kemarin sempat nyanyi juga. Terus baca puisi juga. Wow. Nyanyi Jawa. Bukan Indonesia. Oh, Indonesia. Wah, saya sok tahu guys ya. Silahkan Sobat Mardika sekali lagi diingatkan nomor WA kita tetap sama di 085719959959. Boleh juga telepon 0342813832. Malam hari ini masih dengan Monica Rosyana Wahyu. Arti makna nama Monica Rosyana Wahyu apa? Oke, Monica itu nama kalau di keyakinan Monica, Monica itu adalah Santo Santa, jadi kayak nama pelindung gitu, Kak. Terus Rossi, kata Rossi itu karena ayahnya Monica suka sama pembalap Valentino Rossi, jadi Monica dinamai Rossi. Kemudian kalau Ana itu nama dari ibu, kemudian Wahyu itu nama dari ayah, dan Wardani itu katanya ibu. Oh, masih ada Wardani ya? Ada. Ada, jadi Monica Rosyana Wahyu Wardani. Jadi Wardaninya itu banyak orang-orang hebat yang bernama Wardani. Jadi orang tua juga berharap nantinya Monica akan menjadi orang yang hebat seperti itu. Dan sekarang sudah mulai dirintis kehebatannya. Puji Tuhan. Afik mau sapa-sapa untuk Sobat Mahardika yang sudah bergabung di YouTube channel kita Radio Mahardika Live. Jangan hanya tinggalkan komen guys, tapi kalian juga subscribe di sana ya, di Radio Mahardika Live. Yang pertama Afik mau sapa dulu. Ada Divtia, menunggu Cahayu Rossi sama announcer Afik. Terima kasih. Terus juga ada Diva Evaniar, I can't wait. Tidak bisa menunggu lama lagi katanya. Suli Utari, gak sabar. Dan juga ada binti Umi Nur Hidayati, Monica, love. Terus juga ada Suli Utari, Mbak Mon, love. Love you too. Terus juga ada yang request nih, nanti Monica ngedance dikit aja. Gimana ngedance-nya ya? Ngedance apa nih? Modern apa tradisional? Modern apa tradisional ya? Cuma ngedance dikit aja gitu. Ada juga Alifa Patria, selamat malam. Gangga Wahyu, semangat. Semuanya teman-temannya Monica. Ada beberapa yang kenal. Terus juga ada Diva Ivaniar, semangat Mon. Emang Mon nama kesayangan ya? Iya, itu teman sekampus. Oke. Jadi kalau di kampus itu Monica bisa dipanggil Mon seperti itu. Oke, baiklah, nanti kalau kucing Afik udah beranak aku kasih nama Mon aja biar bisa. Iya, biar Mas Afik nggak lupa sama Monica. Oh gitu. Tapi ini bukan Sarah atau ini enggak. Lucu gitu soalnya Mon tuh lucu. Oke, maksudnya ya, bukan Monica kucing tuh bukan guys. Terus juga ada Sri Ani, sukses selalu Rossi. Panggilannya Rossi ya?
Dulu waktu kecil sama waktu SD, dan kalau di rumah itu ya Monica dipanggilnya Rosi. Oke, langsung sekarang kita bergeser ke WA-nya Mahardika FM. Ada di 085719599959. Ada yang mau nanya, Kak Monica, pernah dapat uang paling banyak berapa dari nari selama ini? Vivi di Jalan Mastrip. Oke, Monica jawab ya. Untuk bonus dari menari, jalan-jalan juga selainnya itu, Monica pernah dapat uang saku itu 800.000. Itu sekali tampil, Kak. Itu waktu di Manado. Itu udah gede dong. Itu udah gede banget karena kan Monica tidak keluar biaya apapun. Iya. Nah. Pulang-pulang dapat uang saku lagi. Oke. Terus kalau yang pertama kali, biasanya kan pertama tuh nggak bisa dilupakan ya, dapat uang berapa gitu. Kayak kita kerja pertama tuh gaji berapa gitu juga nggak bisa dilupakan. Kamu berapa waktu nari pertama kali? Waktu awal-awal nari itu mungkin hanya dikasih nasi kotak iya. Ya, sama. Tapi waktu pertama kali ikut sanggar, salah satu sanggar di Kota Blitar, itu Monica dari awal itu pernah 30 atau 25.000 aja gitu sekali perform, seperti itu. Tapi sebenarnya value-nya bukan di uang itu ya? Bukan dong. Bukan dong. Tari itu, maksudnya kamu memaknai tari ini sebagai apa? Profesi atau kecintaan atau mengalir aja atau gimana, Mon? Lebih ke cinta kali ya, Kak. Jadi meskipun itu dibayar atau tidak kan yang penting pengalaman. Dan Monica juga suka gitu menampilkan tari tradisional, kan juga ikut melestarikan, memperkenalkan juga apalagi gitu. Kalau di Jatim waktu itu kamu menampilkan tari apa? Untuk ujiannya yang dari Kota Blitar untuk lolos ke finalis itu, Monica menampilkan tari Jejer Gandrung Marsan dari Banyuwangi. Kemudian waktu di Surabayanya, waktu uji talent tari, Monica menampilkan tari Makarti dari Kota Blitar. Oke. Terus akhirnya penilaiannya seperti apa? Bagus sih, tapi di situ sempat ditanya-tanya gitu, Kak, sama jurinya. Oh, kenapa? gitu ya? Iya, jadi kita diwawancarai gitu secara langsung. Artinya nggak hanya nari aja, tapi harus tahu artinya gitu ya? Dari baju, dari warna baju, kemudian sedikit kayak tari ini menceritakan apa, seperti itu. Oke, tapi kamu juga kreasi kostum dan lain sebagainya itu ada tim sendiri atau dari Monica yang pengen sendiri atau gimana? Untuk pakaiannya itu kan kita membawa dari Kota Blitar ya, itu sudah disiapkan, disupport juga oleh Sanggar Monica. Jadi waktu kita packing, kita bawa ke Surabaya itu, di sananya itu kita mandiri, Kak. Jadi dari make up, dari pakaian kostum itu kita mandiri sendiri. Gitu ya? Iya. Oke, ada berapa tim di belakangnya Monica ini ketika waktu pemilihan itu? Wah, itu banyak sekali, Kak, support-support dari orang terdekat. Ada dari Sanggar juga, Sanggar Patrialoka, kemudian pelatih Monica, Ibu Dina, kemudian juga orang tua, teman-teman juga. Ini Mbak Clarissa juga itu sangat membantu Monica. Support-support dari orang-orang terdekat dan teman-teman Monica sih, Kak, yang paling banyak. Ada yang gabung lagi di Radio Mahardika Live YouTube channel. Selamat malam, Afik ucapkan untuk Diva Evaniar. Kangen katanya. Miss you too. Dan bangga kepadamu gitu. Udah disampaikan ya Diva, besok jangan lupa kirim apa kayak ke Studio Mahardika. Ada Ibu Srianik juga nawarin tahu bakso. Cuma Monica aja yang ditawarin, Rosi ya. Saya yang bacain gak ditawarin Bu Sri Anik ya. Boleh loh Bu dikirimin ke Mahardika FM, nanti saya langsung promoin ke IG. Waduh. Endorse gratis nih. Oke. Dan ada lagi Sobat Mahardika yang pengen tanya-tanya di Mahardika FM di WA-nya 085719959959. Kak Monica ada wacana pengen ikut Putri Indonesia nggak? Dari aku Nona di Garum. Untuk maju ke Putri Indonesia itu merupakan suatu tanggung jawab yang cukup besar ya. Tapi dulu Monica
pernah punya keinginan itu, Kak. Jadi udah latihan tuh kayak jalan catwalk, terus setiap ada nonton pemilihan Putri Indonesia itu selalu nonton, selalu ngikutin dan selalu berlaga-laga kayak perwakilan dari Jawa Timur gitu. Tapi untuk sekarang sepertinya tidak ya, karena ya semua ajang pageant itu pasti mempunyai kriteria tersendiri. Jadi ya Monica belum memenuhi kriteria tersebut sih untuk mengikuti, untuk maju ke Putri Indonesia. Oke, tapi bisa untuk ajang lain mungkin nanti tentu, ya. iya, tentu. Untuk membanggakan tarian-tarian di Blitar sendiri juga Pasti khususnya. dong. Kalau di bulan-bulan Agustus atau juga bulan-bulan awal tahun, Januari dan lain sebagainya, kamu juga sering nari dong, tanggapan-tanggapan gitu. Iya dong, apalagi waktu belum pandemi itu, Kak. Kan Kota Blitar sendiri kan juga memiliki beberapa event ya yang melibatkan penari-penari tradisional Kota Blitar. Seperti waktu itu drama Kolosal Peta. Tahu nggak, Kak Afif? Tahu dong, Nah. tanggal 14 Februari. Ya betul. Jadi waktu itu kan acara tersebut kan ada perpaduan ya. Jadi dari seni tradisional, seni teater, kemudian juga seni karawitan digabungkan menjadi satu. Nah itu Monica juga beberapa kali andil dalam acara tersebut. Kemudian juga acara kenegaraan waktu biasanya 17 Agustus, resepsi itu habis pengibaran kan kita pasti ada malam resepsi ya. Nah di situ Monica juga beberapa kali mengisi acara tersebut. Juga pastinya waktu karnaval 17-an yang sekarang nggak pernah terjadi ya karena Aduh, pandemi. udah 2 tahun. Iya 2 tahun itu Monica juga biasanya ikut sih. Oke. Nari sepanjang jalan ya Iya kalau dong, karnaval. nari, iya betul. Luar biasa, kaki nggak gempor guys. Udah biasa kali ya, Kak. Udah biasa. Iya. Tapi boleh tahu nggak sih kalau nari tuh sebelumnya ada treatment khusus nggak sih? Apakah pemanasan, kemudian juga nggak boleh makan ini itu? Kan ada tuh yang sakral banget gitu. Kalau nggak salah ya, mau nariin ini, pantangannya ini. Oke, mungkin kalau secara umum tidak ada ya, Kak. Tapi kalau bagi Monica sendiri, setiap sebelum perform itu Monica pasti nggak makan dulu. Bukan karena apa-apa, bukan karena hal mistis juga, tapi karena Monica takut bajunya nggak muat, Kak. Jadi Monica biasanya makan itu setelah perform, baru Tapi bisa minum makan. ya? Oh iya, minum. Oke. Juga pemanasan, juga sebelum nari gitu. Tapi pernah nggak sih kamu mengalami udah pakai kostum segala macam, kebelet nih, mau ke toilet? Sering kayak gitu, sering jadi harus buka lagi, ntar Oke. pasang lagi gitu. Tapi bisa ya pasang sendiri. Maksud aku, apakah hanya tim wardrobe aja atau kalian tuh juga harus bisa untuk memasang kostum atau gimana? Oke, kita sebagai penari dituntut bisa untuk make up sendiri ataupun pakai kostum sendiri. Jadi, semisal ketika ada event dan di situ dituntut untuk cepat, kemudian hanya wardrobe-nya hanya sedikit. Nah, kita tidak bisa dong mengandalkan wardrobe saja. Jadi, kita sebagai penari juga harus saling tolong-menolong satu sama lain agar terlancarnya acara tersebut. Oh gitu. Tapi Mon, kalau kita bahas lagi tentang Putri Tari Jawa Timur itu ya, kamu pernah nggak sih ikut kayak kunjungan ke SMA, at least SMA Kota Blitaran aja gitu, untuk promosiin pemilihan Putri Tari ini atau gimana? Kalau kita kunjungan secara langsung mungkin belum ya, Kak, karena kan juga situasi pandemi seperti ini kan dibatasi juga. Jadi kita itu memperkenalkan juga lewat Instagram. Bisa dilihat di Instagramnya di Putra Putri Tari Jawa Timur. Oke. Total semuanya ada berapa anggotanya? Untuk saat ini 16, Kak. Untuk Putra Putri Tari Jawa Timur angkatan Monica itu 16 karena yang tergabung semenjak finalis meskipun dia tidak lolos 10 besar itu, dia tetap jadi keluarga Putra Putri Tari Jawa Timur. Oke. Terus ada lagi yang nanya di 085719959959. Ada Rini di Jalan Melati. Kak Monica, gimana sih rasanya jadi putri tari? Apakah setiap hari dituntut untuk menari atau bagaimana? Penasaran kayaknya dia ya. Jadi putri tari itu apakah nari aja gitu? Mungkin. Gimana? Rasanya mungkin senang banget ya, juga nggak nyangka. Kalau untuk menari setiap hari mungkin tidak seperti itu. Tapi masa mau mandi nari gitu. Tapi ada loh yang kayak gitu. Iya sih, ada sih, Kak. Cuman dan kayaknya kamu pernah deh sesekali dari kamar mandi menuju ke cermin gitu terus gimana gitu.
Karena Oh ini Kak, teman sekosan aku di Surabaya Mm-mm. itu selalu hafal kalau misalkan Monica mau apa kayak meregangkan otot-otot gitu loh Kak. Mm-mm. Pasti Monica selalu menyelipkan di sana gerakan tradisional sedikit. Oh gitu ya. Ya seperti itu. Nggak tahu Oke. ya sudah bawaan mungkin. Oke, emang sedikit aktif ya Bun kalau Iya. untuk orang-orang nari itu ya, dan kreatif pastinya. Iya. Udah bisa dikatakan kreatif kalau untuk penari-penari ini bisa bikin gerakan-gerakan. Kamu pernah bikin gerakan total ada berapa Waduh, tarian? nggak bisa dihitung dong Kak kalau misalkan Oh, gitu bikin ya? gerakan. Iya. Maksud aku satu utuh tarian gitu loh. Oh, untuk saat ini belum. Mungkin nanti kali ya kalau misalkan udah lulus nih S1, mungkin kan udah nggak mikir tentang pelajaran lagi. Mungkin Oh, di situ gitu. Monica bisa berkreasi lagi. Kamu nggak ambil jurusan tari juga? Tidak. Kenapa? Karena menurut Monica sendiri ya, dengan tanpa kita berkuliah, oke, mungkin kalau misalkan kuliah masuk seni tari, kita akan mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang lebih. Tapi menurut Monica dan juga orang tua, dengan tanpa berkuliah pun kita bisa mempelajari seni gitu. Jadi untuk apa seperti itu? Jadi kalau misalkan kita bisa mempelajari dengan secara otodidak didampingi oleh orang-orang di sekitar yang sudah mumpuni, that's enough. Oke. Jadi artinya guys, cari ilmu tuh dibanyakin gitu loh. Jangan hanya misal kamu suka nari tuh, ya udah diutek aja nari gitu. Garis besar yang aku dapat dari Iya, kamu loh iya, ya. iya. Ini jadi narinya itu diikut sanggar itu tadi, kemudian Betul. di mungkin ekstrakurikuler dan lain Betul. sebagainya. Cuman kalau untuk jurusan, kamu jurusan apa berarti? S1 PPKN. Oke, jadi guru PPKN Iya, soon. nantinya. Tapi kenapa kok milih PPKN? Karena I think sekarang itu para generasi muda memiliki karakter yang cukup minim ya Kak. Seperti dia tidak sadar akan pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi apalagi pelajar-pelajar sekarang juga kurang sopan santun seperti itu. Jadi dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kan kita mengajarkan gitu bagaimana menanamkan karakter kepada peserta didik untuk hidup bersosial di masyarakat. Oke, kita berbincang sekarang mengenai kampus dan juga nari nih. Di kampus kamu juga sering nari berarti? Iya, sering ditunjuk untuk mengisi beberapa acara juga di kampus. Juga kemarin ikut duta di kampus juga. Wow. Seperti itu. Ada yang request nih, pengen nari. Aduh, jadi mau nyariin musik dulu ya aku. Coba deh kita habis ini kasih musik untuk si Monica ini guys, biar dia bisa untuk menarikan ya. Boleh lah ya? Sambil duduk boleh ya berarti? Boleh. Kalau gitu kita main games setelah ini. Oke deh. Dan kamu mungkin ada pesan dulu untuk pendengar Mahardika yang mencintai nari. Ini kameranya, silahkan untuk tips kalau kamu suka nari seperti apa, kamu belajarnya harus gimana sehingga bisa jadi putri tari. Silahkan. Oke, untuk para penonton, audiens juga, jika kalian itu memang suka dunia seni, geluti. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalkan kalian suka atau hobi nari, ikutlah sanggar, ikutlah rajin latihan. Karena karena kan kita juga sebagai generasi muda wajib ya untuk memperkenalkan, melestarikan dan juga mengembangkan kesenian-kesenian, apalagi kesenian tradisional yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Kota Blitar. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu Kak. Oke, benar sekali ya Monica ini, kalau bukan kita siapa lagi. Maksud aku adalah pesan yang harus dijunjung tinggi sebagai penari-penari yang saat ini mungkin berprofesi, yang dijadikan nari ini profesi, bukan hanya cinta. Gimana pesannya? Ya nggak apa-apa sih, itu kan juga pilihan mereka untuk menjadikan seni tari ini sebagai profesi. Itu juga pilihan mereka, jadi tetap semangat. Baiklah, langsung aja ini aku pengen tahu si Monica kepekaannya dengan lagu yang satu ini. Apakah tahu guys dengan lagu yang satu ini untuk menari? Baiklah, siap ya Mon ya? Oke, I will to try it.
You're taking the heat to survive, I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kobe. Ule, nobody dey back at me, she ule. Open up, make I see ule. You're my love, man, city. If you make a bad man sing, Yeay. Sudah terbukti ya Kak. Oke, terbukti. Ini improve atau memang gitu tariannya? Improve aja sih. Oke, itu kalau dari lagu ini ya, lagu modern ya, atau lagu pop atau lagu ini. Coba aku nyari lagu yang Tradisional banget. tradisional banget. Oke, Baiklah. Tapi kamu lebih suka tradisional tuh dari sisi mananya? Kenapa kamu lebih suka tradisional? Karena dengan tradisional juga kita mengenal kesenian-kesenian yang berbeda daerah. Jadi bukan hanya kesenian dari Kota Blitar aja, tari tradisional aja dari Kota Blitar yang kita ketahui, tapi kita juga mempelajari dan juga mengetahui tari-tari tradisional yang memiliki ciri khas tersendiri dan juga pasti berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Seperti itu. Oke, itu yang menjadi ciri khas ya. Dan kamu sangat nanti dulu jadi tahu dong gimana nih. Padahal surprise dulu nih. Tapi kamu jadi lebih tertantang untuk mencoba semua jenis-jenis tarian nggak sih, atau memang fokus di Blitar aja atau gimana? Oh enggak dong, kalau Monica secara pribadi juga ingin sekali mempelajari dan apalagi menampilkan sebuah tarian yang berasal dari daerah-daerah yang lain, apalagi yang bukan genre Monica. Jadi kayak misalkan tari saman seperti Kak Afik yang waktu TK itu, Monica juga ingin coba itu. Oke, bahkan aku sampai inget loh gerakannya gini. Itu 4 orang, 2 cewek, 2 cowok, udah gitu juara 1 juga. Wih. Wah, tapi bakat aku terhenti di situ. Lanjutin Kak Afik. Nggak ada di SD ku, nggak ada ekstra tari gitu-gitu, nggak ada. Sanggar juga nggak ada. Biasalah saya di pedesaan, Mon. Nggak seperti zaman kamu yang sudah ada sanggar gitu ya. Baik, kalau tadi sudah tradisional, sekarang salah lagi. Tadi udah modern, sekarang Afik pengen Monica nariin musik yang satu ini. Terserah mau dibikin seperti apa, sampai course pertama aja nggak apa-apa ya, sama lirik-lirik awal-awal aja. Oke. This is Monica Putri Tari Kota Blitar. Cukup guys, nggak boleh diraguin lagi si Monica ini ya, luar biasa. Gimana sih ini, ada langsung yang WA Afik nih, tangannya kok bisa lentur banget, gimana tuh Kak Mon? Mungkin harus cobain dulu ya, nari satu kali dan kemudian latihan beberapa kali, pasti nanti lentik juga. Oke, gitu ya. Iya. Tapi nari itu emang diperhitungkan ya ininya gitu. Iya. Harus bener-bener full gitu ya. Iya, karena kan setiap daerah pasti memiliki ciri khas Kak. Jadi dari tangan juga kayak seperti ini. Ini seperti tarian Jawa Timur. Oke. Kemudian kalau begini, ini Jawa Tengah. Kalau Jaipongan kita seperti ini. Oke. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki ciri khas tersendiri sih, dari musik, baju dan juga gestur badan. Oke. Let's go to move the games. Now, ada games, kamu pernah dengerin Talenta Community Time sebelumnya? Minggu lalu? Pernah dikit sih. Oh, pernah dikit ya. Baik, kalau belum tahu, aku lebih bersyukur karena kamu nggak tahu gamesnya. Oh ya belum, karena
waktu nonton itu belum sampai selesai, Kak. Oke, sekarang kita games. Jadi gamesnya mudah banget, Mon. Kamu tinggal pilih, misalkan aku kasih 2 pilihan, kamu pilih secara cepat. Terus Oke. kalau aku kasih pertanyaan yang kata-kata yang belum ada pelengkapnya, kamu tinggal melengkapi. Tapi semuanya harus secara cepat. Oke. Kita belum ada namanya. Mungkin kamu boleh kasih nama games ini apa? Japat kali ya. Japat. Jawab cepat. Iya. Japat talenta comedy time. Oke. Pertanyaannya adalah harus jawab cepat ya. Aduh, deg-degan. Oke. Nari atau fashion? Nari. Oke. Nari atau makan? Nari. Oke. Ini pertanyaannya kayak gini. Oke, baiklah. Tradisional modern? Tradisional. Kontemporer kreasi? Kreasi. Sama aja nggak sih? Beda. Oke, bedanya apa? Kalau kontemporer itu setiap hitungan atau gerakan itu kita lebih memainkan rasa, Kak. Jadi setiap misalkan musiknya itu tidak mengandung hitungan. Jadi kalau misalkan kreasi atau tradisional itu kita bisa mengingat gitu. Jadi hitungannya tek. Kalau misalkan kontemporer itu lebih kayak kita hanya mengikuti musik aja gitu. Jadi mengalir seperti itu. Oke. Saya bangga menjadi Monica karena saya. PD. Oke. Kamu nggak cepet sih, Mon, jawabnya. Oke, ulang. Udah dong. Pertanyaannya udah nggak berlaku. Pede ya. Itu sebenarnya modal utama loh. Iya. Kita, kalau menurut aku ya, apapun yang kita lakukan kalau kita udah pede di awal tuh malah lancar loh. Bener nggak sih? Betul. Setuju. Meskipun itu salah atau kurang maksimal, tapi kita nggak ada beban jadinya. Karena kan kita percaya, Kak, dengan apa yang kita punya gitu. Oke, baiklah. Jadi pede ya. Iya. Kalau nggak pede nggak mungkin bisa sampai saat ini. Oh, iya, betul. Next, pertanyaan guys. Kalian boleh titipin pertanyaan di live chat ya. Silahkan Sobat Mahardika. Sudah ada 10 orang yang bergabung di sana. Langsung kirim pertanyaan, jawab cepat, japat kita. Masih ada beberapa menit lagi. Langsung. Ini bukan rasis ya, tapi langsung dijawab aja. Oke. Bali atau Banyuwangi? Bali. Oke, pernah tari pendet? Kalau tari Bali, Monica belajarnya tari belibis. Tari belibis dari Bali juga ya? Iya. Itu tarinya yang seperti apa? Tari belibis itu burung itu, Kak. Oke. Jadi waktu itu Monica belajarnya waktu masih SD. Jadi kalau di tari belibis itu memiliki beberapa aturan-aturan tertentu, seperti ya pada umumnya misalkan tari belibis ini harus ditarikan oleh 7 penari perempuan. Jadi tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Oke, baik. Sekali lagi. Tapi ini jawab boleh dijawab, boleh enggak. Tapi maksud aku setiap jawaban tuh pasti punya alasan. Oke. Boleh kamu langsung kasih alasannya. Oke. Tadi jurusannya apa? S1 PPKN. PPKN. PPKN atau nari? Itu pilihan yang sulit sih. Tapi kalau menurut beda konteks, Kak. Beda Kalau konteks misalkan, ya? Iya, makanya jawab aja alasannya apa. Kalau Aku pilih PPKN kalau aku pilih nari kalau gitu. Oke, kalau pilih PPKN karena itu salah satu cita-cita Monica. Kalau misalkan pilih nari itu sesuatu yang melekat sama Monica sedari dulu, sedari kecil. Jadi tidak bisa dipisahkan sih. Oke. Saya Monica, saya adalah Putri Tari Jawa Timur. Woi. Cianjur Kota Blitar. Harus bangga dong. Bener. Perjuangan lo itu. Iya, banget. Sekarang usianya udah 20-an lebih lah ya? Atau belum? Kak. Ya ampun. Baru 20 Maksud tahun. aku baru udah kepala 2 kan? Iya, baru. Maksudnya sudah segini, masa nggak bangga sih? Harus bangga dengan diri sendiri, tapi nggak boleh puas. Iya. Jadi harus tetap belajar ya. Udah, ini omongnya orang tua ini. Siap. Oke, ada juga aku mau sapa-sapa dulu. Oke. Kita beralih dari japat ke sapa-sapa dulu. Ada yang komen keren. Terus ada juga yang merinding. Luar biasa, Mon keren banget. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ayo dong dikirim pertanyaan di sana, guys. Jangan hanya komen. Ayo dikirim pertanyaan biar Monica langsung jawab secara cepat. Aku langsung terbesit nih pertanyaan ya. Iya, apa tuh? Baik.
Udah deg-degan loh Oke, Kak. ya udah kita japatnya udahan dulu. Pertanyaan Oke. kita seputar ini aja kehidupan kamu. Sebenarnya Oke. Monica tuh teman-teman orang-orang yang mahasiswa yang seperti biasa yang juga punya dekat dengan asmara dan lain sebagainya atau memang fokus ke karir dulu. Oke, untuk berbicara mengenai dunia perkampusan, Mhm. Monica bukan termasuk mahasiswa kupu-kupu Mhm. atau kuliah pulang. Mhm. Monica juga aktif di berbagai organisasi. Mhm. Monica ikut himpunan mahasiswa jurusan 2 periode berturut-turut. Yang pertama itu Monica menjabat sebagai wakil kepala departemen. Mhm. Kemudian untuk periode sekarang ini, Mhm. Monica menjabat sebagai kepala departemen bakat dan minat di himpunan prodi jurusan. Mhm. Seperti itu sih Kak. Jadi belum terjawab. Yang mana? Asmara bagaimana? Bagaimana ya untuk asmara? Ya masih ada beberapa, cuman Oh, beberapa guys. Luar tapi belum biasa. untuk memutuskan seperti itu Kak. oke. Fokus aja dulu untuk nari dan kuliah dulu. Oke, baiklah. Kita berada di menit-menit terakhir nih, Mon. Kamu suka dong untuk bikin konten di TikTok tadi, seperti yang kamu bilang di awal tadi ya. Boleh nggak sih dalam, oke nanti deh habis ini kita bikin TikTok Oke, siap. atau mungkin story lah ya, Oke, boleh siap. dengan kehadirannya Monica di sini. Tapi untuk pendengar Mahardika malam hari ini, yang belum tahu mungkin makna dari tari apa dan lain sebagainya, mereka memandang hanya mungkin nari ya udah sekedar nari aja gitu. Boleh kamu sampaikan sehingga mereka bisa lebih cinta lagi sama budaya kita. Silahkan Monica. Oke, sekarang ini tidak dipungkiri juga kita sudah memasuki arus globalisasi ya. Jadi berbagai kebudayaan-kebudayaan dari barat atau luar Indonesia itu sudah mulai masuk. Nah, peran kita boleh saja mengikuti arus globalisasi asalkan kita selektif. Jadi tidak hanya memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar, tetapi kita juga tetap memperhatikan Indonesia Pride. Jadi seperti tari tradisional, kemudian juga kebudayaan-kebudayaan serta kesenian-kesenian lain yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Kemudian kalau misalkan kalian bilang, nari itu gampang, cuman belajar 2-3 hari itu bisa. Tidak semudah itu. Jadi menari itu tidak hanya gerak saja, kita juga menggunakan hati seperti itu untuk dapat memunculkan wirasa, wiraga dan juga wirama itu menjadi bagus dan juga menjadi satu kesatuan seperti itu Kak. Oke, dan pastinya sekali lagi saya pengen lihat closing statementnya Putri Tari Jawa Timur 2021 untuk pendengar dan juga penonton Mahardika yang mungkin suka nari tapi nggak bisa nari. Silahkan, Monica. Oke, kalau misalkan kalian suka nari tetapi tidak bisa, itu bukan tidak bisa, tetapi kalian belum bisa dan harus belajar. Jadi apalagi kalian yang para generasi muda ini sudah sepantasnya sih untuk mempelajari dan juga mengetahui, apalagi juga memperkenalkan kepada masyarakat luas apa yang menjadi kebanggaan dan juga apa yang menjadi investasi bagi bangsa Indonesia. Karena kan kebudayaan itu merupakan investasi bagi suatu bangsa. Jadi kalau misalkan bukan kita yang menjaga itu, siapa lagi gitu kita sebagai generasi muda. Oke, terakhir nih kita bacain yang sudah masuk di live chatnya YouTube Radio Mahardika Live. Kedatangan Monica membawa pesan baik untuk pendengar Mahardika FM yang bilang, aku jadi mau belajar menari gara-gara lihat Monica. Siap Tuh. ditunggu ya. Ditunggu. Terus ada juga Galase Alam, semangat sama thank membara-membara. Thank you gitu ya. Dan pastinya ini fansnya Monica atau teman-teman semuanya? Oh, fans dong. Fans dan teman kali ya Kak. Oke, terima kasih banyak Monica Terima kasih Rosyana kembali. Wahyu, Putri Tari Jawa Timur 2021 sudah hadir di studio Mahardika FM malam hari ini. Senang sekali, jangan kapok-kapok main di Mahardika FM ya. Dan Tidak kapok pastinya, dong. karena kan nambah pengalaman baru, kenal Kak Afi, Oke. kenal kakak operator. gitu. kakak operator. Oke, terima kasih banyak ya Mon. Sukses kasih selalu kembali. Amin, kuliahnya, amin, narinya, amin, amin. karirnya, asmaranya juga. Amin.
Dan pastinya salam untuk Bapak Ibu semuanya, ayah, mama, atau siapapun itu. Yang pastinya senang sekali guys, kita sudah berbincang bersama dengan Monica Rosyana Dewi, Putri Dewi Monica Rosyana Wahyu Wardani. Putri Tari Jawa Timur 2021 berawal dari hobi menjadi prestasi dan membanggakan Kota Blitar. Ditunggu untuk karya-karya selanjutnya dan pastinya kehadirannya di studio Mahardika FM. Sukses terus. Amin. Terima kasih banyak untuk Sobat Mahardika yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah komen di live chat YouTube channel kita, yang sudah kirim WA di 085719959959. Terima kasih banyak. Malam hari ini sudah meramaikan talenta komunitas muda berkarya dan merdeka. Afik juga ucapin terima kasih kepada Mas Satrio, operator streaming YouTube channel kita yang luar biasa, hadir malam hari ini juga menemani Sobat Mahardika dan juga Monica dan Afik di studio. Terima kasih banyak Sobat Mahardika. Ketemu lagi Rabu depan dengan narasumber yang lainnya. Dan pastinya kita pamit dulu. Dan pastinya Afik mau pamit dan tunggu aja di Talenta Community Time selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda ramahmu, lembut sapamu, menghiasi hariku. Hangat kabarmu, dinamis